Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kull hijabin min sahabil jahli حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مقدرتها منكشفة أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita yang mulai dari bulan Rajab hingga bulan Sa'ban kita doakan hingga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Berbanyak syukur dan tingkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini iman kita semakin tak bertinggi dan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan di yaumil kiamat nanti dengan berlafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Betapa pentingnya kita untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nanti tidak akan ada bantuan kecuali amal kita di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tiada guna harta, tiada guna tahta, jabatan, kecuali hanya hati yang sejahtera menghadap ilahi Rabbi. Maka dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan digolongkan menjadi golongan umat Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu kira-kira mau nggak digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad? Mau nggak kira-kira Bu? Kalau mau berarti perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ketika kita sudah mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita diam terpaku saja. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad? Kita jawab spontan dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Bu? Sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita sudah mendengarkan kata Nabi Muhammad, kita sudah mendengarkan kata salawat, kita diam saja, maka kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang bakhil, atau yang digolongkan Nabi sebagai orang yang pelit. Kemudian yang dikatakan Nabi juga sebagai orang yang pelit adalah orang yang apabila dalam sholatnya mereka tidak mau mendoakan orang tua mereka. Doa orang tua sudah diajarkan mulai dari anak-anak kita kecil. Di MDA sudah diajarkan, Rabbil firli dzunubi wali walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Pertanyaan bagi kita semua, apakah doa ini yang sudah kita hafalkan semenjak kecil masih kita amalkan dengan usia kita saat ini? Masih nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau masih kita amalkan, alhamdulillah. Namun jika doa ini sudah kita tinggalkan atau sudah lupa selama ini, kita mungkin hanya mendoakan untuk diri kita, lupa akan orang tua kita, maka mulai detik ini, mulai saat ini, setiap selesai sholat doakan kedua orang
Wah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alim ulama cerdik pandai, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ibu-ibu Majelis Taklim, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga anak-anak sekalian yang insyaallah nantinya akan menjadi generasi Rabbani, yang insyaallah akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul Cantapan Rohani Ramadan pada malam hari ini yaitu adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian di ayat sesudahnya ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apakah di antara yang disebutkan nanti ada kita? Jikalau tidak ada, berarti puasa tetap wajib kita lakukan. Jikalau tidak kita lakukan, berarti hukumnya haram. Siapa yang tahu di sini adik-adik yang tahu pengertian haram? Ada yang tahu pengertian haram? Apa pengertian haram? Haram adalah jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala. Berarti meninggalkan puasa adalah haram. Puasa hukumnya wajib. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa? Yang pertama adalah anak-anak kecil. Yang digolongkan dengan anak-anak kecil adalah anak-anak yang belum balik. Biasanya adalah umur 1 sampai di sini biasanya berapa ukuran balik? 10 tahun, 15. Namun dikarenakan dengan canggihnya teknologi saat ini, mohon maaf, banyak di antara anak-anak kita yang belum usia balik tapi sudah balik. Banyak gak kira-kira Bu? Pengaruh daripada handphone tidak diawasi oleh orang tua. Handphone kalau tidak diawasi dengan orang tua bisa menjadi bahaya bagi orang tua. Bisa juga nanti menjadi manfaat bagi anak-anak seperti belajar daring. Usia batasannya yang pertama adalah anak-anak jikalau yang laki-laki belum mimpi basah atau belum keluar mani, maka dia disebut dengan belum akil balik. Bagi yang perempuan bagaimana? Sebelum dia haid. Maka jikalau sudah keluar haid, sudah dihitung dewasa. Barangkali lebih cepat dewasanya perempuan daripada laki-laki. Namun jikalau laki-laki dan perempuan sebelum sudah berusia 15 tahun, dia belum keluar haid, dia belum keluar air mani atau belum mimpi basah, maka dia tetap dikategorikan sebagai balik. Itu adalah yang pertama. Meskipun anak-anak tidak wajib untuk berpuasa, tetapi perlu kita sebagai orang tua untuk membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan berpuasa. Mulai dari umur TK, biasakan dulu mungkin setengah hari atau yang dimakan dengan puasa beduk. Jam 12 siang dia berpuasa. Kemudian dosanya seperti itu lagi, ditambah jamnya. Setiap tahun bertambah hingga pada usia dia telah akil balik, puasa itu menjadi mudah bagi dia. Yang kedua adalah orang-orang yang sakit. Yang dimaksud dengan orang-orang sakit di sini ada 2 kategori Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sakitnya itu bisa menyebabkan dia untuk tidak melaksanakan puasa atau sakit yang berkelanjutan, atau yang sudah menjadi sakit tahunan, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jangan pula Bapak Ibu sekalian ditanya nanti, kenapa Pak tidak berpuasa? Saya sedang sakit. Sakit apa? Jerawat. Kira-kira boleh nggak kira-kira? Tidak akan boleh. Sakitnya itu adalah sakit yang betul-betul
sakit, bukan sakit yang dibuat-buat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah yang ketiga adalah orang gila atau yang hilang akal. Mereka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Yang keempat adalah bagi perempuan haid dan nifas, maka mereka juga diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Selanjutnya yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa adalah orang tua kita yang sudah berusia lanjut. Maka jikalau ada di antara bapak dan ibu yang sekarang ini sedang melawat orang tua yang sudah berusia lanjut, jangan dipaksa untuk berpuasa. Jikalau dipaksakan, nanti dikhawatirkan nanti kesehatannya akan menurun. Jangan dipaksakan Bapak Ibu sekalian. Jangan pula dibilang, Pak, Bapak sudah gaet, Ibu sudah gaet, masa nggak berpuasa? Kalau memang mereka masih muda, berpuasa. Tapi kalau sudah usia mereka uzur, mereka boleh untuk meninggalkan puasa. Dan golongan selanjutnya yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa adalah mereka yang sedang berada dalam perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bapak dan ibu pulang kampung. Nah, udah 2 tahun kan kita tidak diperbolehkan untuk pulang kampung. Mungkin dari tahun ini sudah menggebu-gebu untuk mempersiapkan pulang kampung. Di puasa ke-28 nanti mau pulang kampung. Boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Dengan cara bagaimana? Memenuhi syarat jarak tempuh. Berapa jarak tempuhnya? Yaitu kurang lebih 84 km. Jikalau sudah kita berjalan selama 84 km, boleh kita untuk meninggalkan puasa. Selanjutnya siapa lagi yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa? Yaitu bapak, ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan juga bahwasanya bagi mereka yang meninggalkan puasa, ada yang menyebabkan qadha, ada juga yang menyebabkan fidyah. Yang pertama, orang yang anak kecil, mereka tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah jika meninggalkan puasa. 1. Yang kedua, orang gila. 2 kategori tadi, ada gila yang disengaja, ada gila yang tidak disengaja. Jikalau gilanya tidak disengaja, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha, tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah. Adapun yang ketiga, jikalau gilanya itu memang disengaja atau memang dipancing, maka dia wajib membayar qadha, namun dia tidak membayar fidyah. Kemudian sakit yang pertama, jikalau sakit yang kita derita masih ada harapan sembuh. Mungkin bagi kita Bapak Ibu yang masih berusia muda, mungkin di puasa ke-1, ke-2 kemarin kita ada sakit, maka kita diperbolehkan untuk berbuka. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita wajib mengqadha di hari-hari yang akan datang, namun fidyah tidak wajib. Kemudian sakit yang tidak ada harapan sembuh, seperti mungkin tadi yang sudah lama sakit, sudah menjadi sakit tahunan, apa yang mereka wajibkan? Qadha tidak wajib, namun wajib membayar fidyah. Kemudian orang tua yang sudah berusia lanjut, mereka tidak wajib mengqadha puasa, namun mereka wajib untuk membayar fidyah. Jikalau mereka sudah usia tua, maka yang wajib membayarkan fidyahnya siapa Bapak Ibu? Anak-anaknya. Maka disinilah peranan anak untuk menjaga orang tua. Kemudian orang yang sedang berpergian, bagi mereka yang sedang berpergian dengan jarak tempuh 84 km lebih, maka mereka wajib mengqadha puasa, namun mereka tidak wajib untuk membayar fidyah. Kemudian orang yang hamil dan yang menyusui, ada 2 kategori. Yang pertama, jikalau hamilnya dan jikalau sedang menyusui, yang dia khawatirkan adalah dirinya dan bayinya. Ingat Bapak Ibu, yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri dan bayinya, maka yang wajib dia bayar adalah qadha. Fidyah tidak wajib. Namun jika yang dikhawatirkannya adalah akan bayinya saja, maka yang diwajibkan adalah dua-duanya, wajib bayar qadha, wajib bayar fidyah. Dan yang ke-8 adalah orang-orang yang haid. Orang yang haid
tidak wajib untuk mengganti sholat selama dia haid, namun wajib untuk mengganti puasa selama bulan Ramadan berapa hari yang dia tinggalkan, namun tidak wajib membayar fidyah. Dan yang terakhir adalah orang nifas sama dengan orang haid. Jikalau dalam masa nifasnya, maka dia wajib untuk mengqadha dan tidak wajib untuk membayar fidyah.